Panjenengan tahu Sayyiduna Umar bin Khattab kan? Sayyiduna Umar itu kalau lewat suatu gang, iya kan? Terus setan mau lewat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setan lo wedi. Jadi kalau Umar lewat, kemudian setan dari depan mau lewat, kata setan apa? Wes gak golek perkara, wes ngalih ae. Setan wedi. Tapi ternyata seorang sekelas Umar bin Khattab yang setan saja takut. Ini ada cerita seru. Suatu hari ada laki-laki, dia amuk-amuk sama istrinya. Dia bilang, waduh ini saya tidak boleh diem ini. Ini harkat dan martabat suami bisa runtuh ini. Istri tidak boleh dibiarin. Terus dia mikir, saya lapor sama siapa ya? Saya mau curhat sama siapa ini? Biar jiwa kelaki-lakian saya ini muncul dan saya berani ngelawan istri. Mikir dia, oh Umar ini. Laki-laki paling gagah, setan aja takut. Berangkat ke rumahnya Umar, dang, 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 dang. Diketuk pintunya Umar, tok, tok, tok. Pas dia ngetuk pintu rumahnya Sayyiduna Umar, pas Sayyiduna Umar lagi dimarahin sama istrinya. Lu, mikir dia, wes kadung diketok, lah kok kasusnya sama. Waduh lah kok senasib kita ini. Nggak jadi lapor dia, pulang dia, seret mulai. Karena kebetulan pintunya sudah diketok, Umar buka. Umar panggil, tal, ya rojul, sini. Dia bilang, nggak jadi, sini. Boten sios, ini. Balik dia dengan keluntrang. Umar tanya, ada apa? Gini Umar, jujur gak? Ya, jujur. Tadi saya dimarahin sama istri saya, mau wangkel jerone hati. Ting lawan rawani, gak dilawan panik kok tambah tersiksa setiap hari. Akhirnya saya cari temen, iki carane piye iki cek supaya saya bisa berani lawan istri. Maka saya punya ide, ini minta usul sama Umar bin Khattab saja ini. Lah kok saya ketuk pintu rumah kamu, lah kok nasib kita Masya Allah. Jadi urusan model gini nih Bu, mulai zamannya Umar sudah ada. Jadi suami sudahlah Pak, wis Pak, nggak usah bikin bid'ah baru Pak. Ini sudah sunnah mulai zamannya Umar ini. Sudah, apa yang terjadi? Ketika saya mau lapor, ternyata engkau di rumahmu juga sedang ada masalah dengan siapa? Istrimu. Saya dengerin, tak kira kamu bakal bales tadi. Ternyata kamu meneng tok Umar. Ngalih ae wis. Podo ae. Ternyata juga suami tidak ada takut. Suami taat istri, taat. Bukan takut, taat. Istri telepon, "Mas, boleh?" "Nggih, boleh." "Mas, tangi." "Tangi." Itu bukan takut, taat. Lah ngoten nggih Pak nggih. Panjenengan lak mboten takut nggih Pak. Cuma taat saja kan? Cuma antara taat dan takut itu kan bedanya tipis saja. Yo taat karena coba ndak takut ndak mungkin. Tapi jangan keras-keras, nanti suami dengar. Sudah, maka laki-laki itu tanya, "Umar, lo kamu itu lo setan takut. Lah kok istrimu marah kamu cuma diem?" Kata Umar apa? "Ya rojul, wong lanang, rungokno. Dengerin." Sebelah sini ya, maaf, sebelah sini. Wong lanang, katanya Umar, dengerin. Kenapa saya sabar ketika istri saya marah? Kenapa saya tidak melawan ketika istri saya sedang cerewet? Kenapa saya tidak berargumentasi? Padahal wong lanang kan pinter-pinter jani. Kenapa saya tidak berargumentasi? Kenapa tidak saya jawab omongannya ketika dia sedang marah? Kata Umar, 4. Nomor 1. Kenapa saya tidak balas dia? Nomor 1. Karena dia yang merawat anak-anak saya. Karena dia apa? Yang merawat anak-anak saya. Dan saya tidak mampu, katanya Umar. Lah kalau nanti sampai dia porik, dia tidak mau merawat anak saya mau apa? Nomor 1. Jadi dilihat apa Bu? Kebaikannya.
Nomor 2, wahia, dan dia perempuan itu yang memasakkan makanan untuk saya. Maka tidak sebanding antara pengorbanannya dia dengan kemarahannya, tidak sebanding. Maka saya sabar. Nomor 2. Nomor 3, dia yang membersihkan rumah saya. Nomor 4, dia yang mencucikan pakaian saya. Sehingga ketika dia marah, saya ingat semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Oh, dia ibunya anak saya, tidak pantas saya marahin ibunya anak saya. Oh, dia yang ngerapiin rumah, nyuciin pakaian, masakin makanan. Mana mungkin saya akan marah kepada seseorang yang jasanya kepada saya begitu besar. Nah, ini bukan cuma untuk laki-laki kepada perempuan, tapi sebaliknya sama, Bu. Kalau pas suami marah, panjenengan yo inget kebaikannya suami. Oh, suamiku kerja kesel di jopo. Oh, suamiku ini Masya Allah berkorban untuk rumah tangga. Oh, Masya Allah suamiku ini yang bayari sekolahnya anak-anak. Maka ketika kita memahami tidak ada pasangan yang sempurna, maka rumusnya apa? Jangan fokus pada keburukannya, tapi fokus pada apa? Kebaikannya. Sementara setan sakwali setan itu yang ditampakkan di hadapan kita apa? Jeleknya. Contoh gini, Bu, ada ndak istilah rumput tetangga? Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa kok ngelihat rumput tetangga lebih hijau? Ayatnya mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Kenapa rumput tetangga kelihatan lebih hijau? Karena rumput tetangga di pandangan mata panjenengan haram. Sementara yang haram itu dihiasi siapa? Dadi bojone tonggo luwe apik, luwe ganteng, luwe beneh, luwe sopan. Karena apa? Dia tidak halal untuk panjenengan. Sementara kalau tidak halal hukumnya haram. Kalau haram setan membumbui apa ndak? Dibumboni. Siapa yang bumboni? Setan. Maka setan bilang, deloken, isu-isu wis wangi, bojomu sik ngiler. Loh. Yang lain lagi, bae deloken rajin budal pengajian loh. Bojomu ndelosor nyekel HP ra mandeg. Dibisiki setan, dijadikan indah karena dia bukan milik Anda. Tapi kalau sudah milik Anda, setan berusaha membongkar, didudukno ngoroke krungu, ngentute ketok. Ketok apa mambu? Iya ndak? Males-malese mulai konangan, sehingga ketika sudah berumah tangga, maka untuk orang lain yang sebelumnya tidak terlihat, untuk Anda menjadi apa? Terlihat. Dulu panjenengan seneng gara-gara keburukannya belum nampak. Sekarang ketika keburukannya tampak, itu ujian buat kita. Tetap bisa seneng atau tidak. Nah, sekarang 3 poin pembuka ini, Bu. Ini landasan. Ini namanya pondasi. Namanya apa? Asas. Nomor 1, kalau pengen baik, rumah tangga diniati apa? Ibadah. Kalau rumah tangga diniati ibadah, Allah pasti akan berikan pertolongan. Setan jauh, tidak bisa ganggu. Nomor 2, ingat, kalau kumpul manusia pasti diganggu. Maka Allah firmankan dalam Al-Furqan ayat 20, Allah jadikan pasangan juga sebagai ujian. Nomor 3, tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita dituntut bukan melihat kekurangannya, tapi kita fokus pada apa? Kelebihannya. Nah,